Mending kalau buruknya dalam urusan duniawi, dikasih sakit, celaka badan kita, gitu kan? Habis harta kita, sampai matilah kita dengan warna-warni bencana dan musibah. Itu kan musibah duniawi. Musibah duniawi ini, kan? Pahami oleh kita, musibah duniawi ini tidak merupakan musibah yang hakiki. Karena musibah yang sesungguh-sungguhnya musibah, ketika Allah murka kepada kita, ketika Allah, ingat, tidak ridha kepada kita, ketika Allah benci kepada kita, ini musibah yang sesungguh-sungguhnya musibah. Manusia di dunia dikasih sakit, dikasih warna-warni musibah, kerugian hartanya, ya, sampai dimatikan oleh Allah. Ini bukan merupakan musibah yang hakiki. Memang mungkin saja ini juga dibarengi dengan murka. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang beriman, ingat, musibah yang ditimpakan kepada hamba-hambanya yang beriman, walaupun yang beriman ini banyak dosanya, kan? Maka ketika ditibakan musibah kepada mereka, musibah itu justru untuk meringankan siksaannya, bahkan bisa-bisa untuk membebaskan hambanya dari ancaman siksa di akhirat kelak. Musibah yang ditimpakan agar mendapatkan ampunan Allah. Yang tidak berdosa dikasih musibah di dunia agar ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan sebab musibah tersebut. Maka orang-orang beriman dididik oleh Allah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi minallah. Harus yakin penuh kepada takdir baik dan buruk yang Allah timpakan, semua dari siapa? Dari Allah semuanya. Iman kita, ridho kita, dikasih sakit, raditu, ya Allah saya ridho. Dikasih rugi usaha, raditu, ya Allah saya ridho. Ya. Hatta kita dimatikan oleh Allah, raditu, ya Allah saya ridho. Saya yakin bahwa ini adalah kehendak-Mu. Saya yakin bahwa ini kepastian-Mu ya Rabb. Yang terpenting Engkau ridha kepadaku. Yang terpenting Engkau sayang kepadaku. Yang terpenting Engkau mengampuni semua dosa-dosaku. Fahmi? Allah, Allah, Allah. Jangankan musibah yang besar, musibah yang kecil sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena duri saja kalau kita ridha, Allah, ini bisa menjadi penghapus dosa. Jangankan harta kita diambil orang, apalagi yang nyurinya umat Islam, dicuri oleh saudara kita muslim. Andai kata buah-buahan yang kita tanam pohonnya
kan? Lalu dimakan burung. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa itu menjadi kifarat, penghapus dosa kita tuh. Kita nanam padi dimakan burung, kita nanam apa saja dimakan ulat. Kita nanam pohon-pohonan yang berbuah dimakan ulat, sehingga kita tidak bisa memakannya, kan? Itu menjadi kifarat, penghapus dosa-dosa kita. Asal kita ridho. Kita ridho. Kita kan disuruh bersedekah oleh Allah, kan? Bisa saja sedekah ini caranya diambil tanpa kita mengetahuinya oleh makhluk Allah lain, walaupun dicuri oleh orang lain, walaupun dicuri oleh orang lain, kan? Diambil oleh binatang sekalipun, ridho. Kalaupun ini buah-buahan saya ambil, saya diperintahkan untuk banyak sedekah. Dan salah satu, kan, bentuk sedekah yang akan mendapatkan pahala adalah sedekah kepada binatang. Ya wis lah, ulat sudah memakannya, burung sudah memakannya, dan tafadhol, silakan. Dan ini juga sudah takdir Allah. Kalau hati kita seperti itu, hati kita akan tenang, pahala akan melimpah tanpa kita menyadarinya. Tahu-tahu dalam buku catatan amal kebaikan sudah tercatat oleh malaikat pencatat. Tahu-tahu di alam kubur kita mendapatkan nikmat yang kita tidak pernah menyangkanya. Tahu-tahu bangkit dari alam kubur kita mendapatkan nikmat yang kita tidak pernah menyangkanya, karena kita merasa tidak pernah beramal. Gara-gara apa? Jambu kita dimakan ulat, dimakan lalai, kan? Gara-gara padi kita dimakan burung, dimakan tikus. Allah. Orang yang beriman itu seperti itu tuh, dikondisikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Lalu ketika kita mendapatkan musibah, di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja hambanya yang punya keinginan, request kepada Allah, ingin selamat dari berbagai musibah. Kalau musibah sudah ditimpakan, ingin dicabut musibah itu, ingin dicabut penyakit itu, nah, dibuka lebar-lebar pintunya oleh Allah. Dan Allah menjamin akan mengabulkan doa-doa hambanya.